Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi wa rasuluh. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas wasikum wa nafsi fi taqallah faqad fazal muttaqun. Hazratul muhtaram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai asbab kita mendapatkan husnul khatimah. Kita lanjutkan bahwasanya ketika kita mendapatkan pemberian kebaikan dari orang lain, orang Islam wabil khusus, maka kita dianjurkan untuk memberikan minimal yang serupa. Akan tetapi ada sebagian orang yang ketika kita berikan kembali balasan tersebut kadang menolak. Maka kata Rasulullah, kalau begitu, kalau memang kita tidak bisa membalas kebaikan orang lain tersebut dengan yang serupa, paling tidak ketika kita mendapatkan pemberian tersebut mengucapkan terima kasih dan mendoakan dengan doa yang Rasulullah ajarkan, jazakallahu khairan katsira. Maka doa tersebut mencukupi. Maka mari kita biasakan, sekecil apapun orang memberikan bantuan pada kita, kita mengucapkan jazakallahu khairan katsira. Kalau bahasa kitanya, mugia Allah memberikan balasan yang kebaikan yang banyak. Itu sudah cukup. Wa iyyaka an tuksira qalba muslimin bi raddi shani'atihi alaihi. Dan ini anjuran berikutnya adalah jangan sampai kita menyinggung, menyakiti hati orang muslim yang lain, biraddi shani'atihi alaihi, dengan menolak pemberiannya, dengan menolak perbuatan baiknya alaihi, kepadanya. Ini sama saja menyakiti orang Islam yang lain yang berikan kebaikan kepada kita. Kita dilarang untuk menolak pemberian orang lain, karena bisa mengakibatkan sakit hati dan tersinggung. Wa iyyaka an tuksira qalba muslimin bi raddi shani'atihi alaihi. Dan janganlah kalian menyakiti hati orang muslim yang lain dengan menolak pemberiannya. Wa anta alama annal wasil ilaika ala yadayhi innama huwa minallahi haqiqatan. Dan hendaklah kalian ketahui bahwasanya sesuatu yang sampai kepadamu dari pemberian orang tersebut, ala yadaihi, yang diberikan atas tangan orang tersebut, innama huwa minallahi haqiqatan, sesungguhnya barang tersebut, pemberian tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Ini salah satu bentuk kehati-hatian kita
ketika kita menerima, mendapatkan pemberian orang lain, kita harus menerima tersebut, apalagi orang tersebut orang yang solih, orang yang baik di mata orang-orang semua. Jangan sampai menolak. Kenapa? Harus kita ketahui bahwasanya yang sampai kepada kita itu dari tangan orang tersebut merupakan hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun itu. Wa innama huwa wasitatun musakharun makhurun. Sementara orang yang memberikan pemberian kepada kita tersebut hanya sebagai perantara saja dari Allah. Ada hadis yang lain itu, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka Allah menjadikannya sibuk banyak mengerjakan kebaikan. Entah jadi orang dermawan, entah apa, punya sedikit langsung berbagi. Dan pemberian yang sampai kepada kita dari orang yang baik, wabil khusus orang muslim yang baik, maka sekali-kali jangan ditolak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istishrafin nafsin faraddahu fa innama yarudduhu 'ala Allahi wa fir raddi afatun 'azimatun. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orangnya atahu syai'un, yang orang yang diberikan sesuatu kepadanya, min ghairi mas'alatin, tanpa ada keinginan mengharapkan barang tersebut, wala istishrafi nafsin, juga tanpa ada harapan terhadap diri sendiri, faradahu, kemudian orang tersebut menolaknya, fa innama yarudduhu 'ala Allah, maka sungguhnya orang tersebut menolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi raddi afatun 'azimatun, dan dalam menolaknya tersebut terdapat afatun 'azimatun, bencana yang besar atau kesalahan yang besar. Wa hiya annal 'amatu majbuluna 'ala ta'zimin man yaruddu salatihim 'alaihim. Rubbama kana al-hamilu li ba'din nisaki 'ala raddi tadhahara bizuhdi hirsan minhu 'ala husulil manzilati indahum. Wahia, dan penolakan terhadap pemberian tersebut, annal amata, dalam pandangan orang-orang awam, majbuluna 'ala ta'zimin man yaruddu salatihim, diagungkan oleh orang-orang awam bahwasanya orang yang menolak itu memiliki derajat yang tinggi. Farubama kan al-hamil li ba'din nisa, bisa jadi orang-orang yang menolak pemberian tersebut, sebagian orang-orang ahli ibadah yang menolak pemberian tersebut di mata orang awam dianggapnya adalah orang yang tinggi kedudukannya, padahal tidak seperti itu. Karena di sini dalam hadisnya, fa fir raddi afatun 'azimatun, ketika menolak tersebut ada kesalahan yang besar. Orang ahli ibadah yang menolak tersebut kemungkinan di mata orang awam dianggapnya orang yang baik. Hirsan minhu 'ala husnil manzilah indahu. Mereka berharap dengan menolak pemberian tersebut
sebagai dalil bukti bahwasanya dia orang zuhud, padahal berusaha untuk apa? Agar dipandang baik di mata orang-orang awam. Wa min hahuna kana ba'dul muhaqqiqina ya'khudhu min aidin nasi zahiran thumma yatasaddaqu bihi sirran. Dari sinilah orang-orang, sebagian orang-orang yang zuhud, benar-benar zuhud, muhaqqiqin, mereka menerima pemberian siapapun dari orang manapun, dan jika orang baik diterima semuanya secara zahir, kelihatan. Tapi setelah itu apa? Tsumma yatasaddaqu bihi sirran. Kemudian barang pemberian tersebut beliau sedekahkan lagi pada orang lain sirron, dengan sembunyi-sembunyi, agar yang memberitahu, yang memberinya itu tidak kesinggung. Ini yang baik adalah seperti itu. Ada yang beri diterima saja, diterima. Adapun itunya pemberiannya kurang di mata kita bisa sedekahkan kembali dengan niat mudah-mudahan pahalanya sampai kepada yang beri. Tapi jangan di depan orang yang berinya. Ini etikanya. Maka di sini ketika kita mendapatkan pemberian dari seorang dan pemberian tersebut kita terima dengan baik, kemudian ucapkan jazakallahu khairan katsira. Ketika hendak mensedekahkan pada yang lain, maka diusahakan supaya orang yang beri tersebut tidak tahu. Jangan sampai ketemu di, kayaknya ini yang saya kasih, kok ada di dia, repot jadinya. Waqad yajibu ar-raddu fi masailin waqad yandubu. Waqad yajibu, dan kadang-kadang menjadi wajib dalam menolak pemberian, fi masailin, dalam satu keadaan. Waqad yandubu, dan kadang-kadang menjadi sunnah menolak pemberian tersebut. Walaupun pertamanya tadi adalah kita tidak boleh menyakiti hati orang lain dengan menolak pemberiannya dengan keterangan yang itu, kemudian juga ada di sini kadang kita wajib menolak pemberian tersebut, kadang juga disunahkan menerimanya. Bagaimana yang wajib menolak? Minha an yahmila ilaika ma ta'lamu aw tadhunnu bi alamatin annahu haramun aw tahmilu ilaika shadaqatun wajibatun ala dhannin annaka min ahliha wa anta lasta kadzalika. Di antara yang keadaan kita wajib menolak pemberian orang tersebut adalah an yahmila ilaika ma ta'lamu, dibawakan kepadamu ma, sesuatu, pemberian tersebut, ta'lamu, engkau mengetahui, atawunnu bi alamati annahu haram, atau menyangka dengan sangkaan yang pasti, bi alamatin, dengan tanda-tanda, annahu, bahwasanya barang pemberian tersebut haramun, haram. Maka kita wajib menolak kalau nyata barang yang diberikan kepada kita itu adalah yang haram. Diberi kepada kita aja sebotol anggur yang memabukkan, jelas haram sudah. Maka wajib menolak, salah sasaran. Saking baiknya, mungkin karena dia nggak tahu. Tapi semua, insya Allah nggak semua orang paham mana yang halal, mana yang haram. Ini ada kejadian yang dapat kritikan luar biasa gitu ya. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan ada tempat di mana wajib baca bismillah, ada yang haram dan ada yang sunnah. Yang wajib baca bismillah adalah
Ketika kita dalam sholat kita wajib baca bismillah dalam Fatihahnya. Yang sunnah adalah ketika kita melaksanakan semua kebaikan-kebaikan, wudu, makan, minum, hal-hal yang mengandung kebaikan, maka sunnah baca bismillah. Yang haram baca bismillah adalah ketika kita melakukan hal yang haram. Entah perbuatan, entah makanan, entah minuman, kan haram baca bismillah. Mau nyopet ya baca bismillah, maka haram. Gak boleh. Mau minum arak baca bismillah, gak boleh, haram. Kayak kemarin terjadi, ada orang makan babi baca bismillah. Kan repot. Dia sudah tahu babi itu haram. Maka hukumnya haram baca bismillah terhadap hal-hal yang jelas haram. Kejadian kemarin ketika Paus datang ke Indonesia, disambut dengan bacaan Al-Quran. Ini hal yang salah, toleransi yang kebablasan. Maka ada dialog yang lucu. Pak Ustadz tolong sih, kalau manggil orang kafir jangan orang kafir, panggilnya non-Islam. Non-Islam. Kan sudah jelas kata Ustadznya, toleransi ada batasannya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu ada surat Al-Kafirun, masa diganti surat non-muslim sih? Kan nggak bisa. Allah saja udah mengajarkan ini surat Al-Kafirun. Ya emang itu bahasa dari Allahnya sebegitu. Maka ketika kita mendapatkan pemberian yang jelas itu haram, kita wajib menolak pemberian tersebut. Maka harus menempatkan pada tempatnya. Dan alhamdulillahnya ya, semua orang Islam yang terbiasa berbuat baik, Allah biasakan mengucapkan bismillah. Orang-orang yang fasik, gak mungkin dia mengucapkan bismillah ketika melakukan perbuatan fasiknya. Karena bismillah ini adalah ayat Allah yang agung. Aw tahmila ilaika shadaqatun wajibatun ala dhannin annaka min ahliha wa anta lasta kadzalika. Dan yang kedua adalah dibawakan kepadamu shadaqatun wajibah, sedekah yang wajib yaitu zakat. Karena orang tersebut menyangka kita adalah termasuk daripada orang yang mustahik zakat. Wa anta lasta kadzalika, sementara engkau bukan termasuk, engkau merasa bukan termasuk daripada mustahik zakat. Maka kita kudu menolaknya. Ya, ada pas malam takbiran, ada orang datang ke kita bayar zakat. Zakatnya dikasih ke kita. Sementara kita bukan termasuk orang yang berhak menerima zakat. Orang awam yang ngasihnya ke kita, dipikir kita adalah orang yang berhak menerima zakat. Maka kita wajib menolaknya. Bagaimana supaya nggak tersinggung? Ya kita kumpulkan, kemudian kita salurkan segera ketika malam itu. Paling tidak kita jelaskan. Zaman dulu saya kecil itu ketika malam takbiran itu di kampung saya, itu sibuk orang pada bawa zakat fitrah ke rumah kiai-kiai, ke rumah guru ngaji. Dikumpulkan di situ. Ternyata kiai-kiai tersebut mengumpulkan, punya panitia juga beliaunya. Sudah terkumpulkan banyak, ketika udah jam berapa, jam 11, segala panitia itu membagikan zakat orang-orang yang datang ke rumah kiai tadi, apa guru ngaji tadi, dibagikan lagi. Maka di sini adalah ketika ada orang datang bayar zakat, karena menyangka orang tersebut kita termasuk mustahik zakat, padahal enggak, padahal kenyataannya bukan, maka
segera dikembalikan kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Kemudian bagaimana yang kita wajib menolak pemberian tersebut? Wa minha an yakunal musti ilaika zaliman musirran ala zulmi. Dan di antaranya adalah orang yang memberikan itu kepada kita zaliman, orang yang zalim, musirran ala zulmi, yang sering sekali berbuat kezaliman. Wa takhsha idza qabilta ma'rufuhu wa takhsha idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamilu ilaihi. Dan engkau takut ketika menerima kebaikannya, takut hatimu akan condong, akan cenderung kepada perbuatan zalimnya. Aw tadahanahu fid din, atau jadi meremehkan agama. Aw yaghlibu ala dhanika annaka ma taqabilta minhu syai'an yasiru bihaitsu la yaqbalu minka ma talqihi ilaihi minal haqq. Atau akan mengalahkan prasangkamu jika engkau menerima pemberian orang yang zalim tersebut, maka akan menjadi orang tersebut tidak akan menerima nasihat kebenaran yang kita sampaikan pada orang tersebut, karena merasa telah berbuat baik. Maka kita jadi enggan menegurnya, memberikan nasihat. Kita bisa memberi nasihat, ada dua kondisi nantinya. Ketika kita menerima pemberian orang yang zalim, ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita yang diberi merasa enggan memberikan nasihat, menegur, karena dia sudah memberi. Kondisi kedua, kita bisa memberikan nasihat, menegur, tetapi kondisi orang tersebut yang zalim tadi tidak bakal menerima nasihat dari kita karena merasa sudah memberikan sebuah berbuat baik kepada kita. Maka di sini hukumnya wajib menolak, walaupun pemberiannya itu bentuknya halal. Karena bisa menjadi suatu hal seperti suap atau nyogok pada kita. Diharuskan mengundurkan diri. Ada rakyat milihnya dia. Kalau sudah begitu udah repot. Maka inilah etika adab yang diajarkan pada kita. Yang pertama, memang dianjurkan kita untuk tidak menyakiti hati orang muslim dengan menolak pemberiannya. Nah, ada catatan-catatannya. Kemudian kita boleh, bahkan wajib menolak pemberian tersebut apabila memang jelas haram. Kemudian apabila pemberian tersebut diberikan oleh orang zalim dan jelas kezalimannya nyata, maka kita wajib menolak pemberian tersebut. Kemudian wa minha an ta'lama min hali insanin annahu yaqsidu bisilatihi dhalalaka an sabilillah bi musa'adatihi ala batilin aw ala tarki haqqin. Dan di antara pemberian yang wajib kita tolak adalah engkau mengetahui bahwasanya keadaan manusia tersebut ketika memberikan sesuatu kepada kita, annahu yaqsudu bisilatihi idzalika, bahwasanya yang dia maksud dengan pemberian tadi adalah idlalika, untuk menyesatkanmu dari jalan Allah dengan memberikan bantuan dan membantu perbuatan yang batil, atau meninggalkan ala tarki haqqin, atau meninggalkan yang hak, yang benar. Ini yang sering terjadi ketika orang itu menjadi hakim. Kira-kira pengacara dosa nggak, Pak? Ketika dia membela suatu kasus yang kasusnya dia tahu ini orang salah, tapi karena bayarannya tinggi harus dibela mati-matian agar hukumannya
Tujuannya adalah bukan memenangkan, tapi supaya hukumannya meringankan seringan-ringannya. Bayangkan, ada orang Bandung miara binatang yang dilindungi, tanpa diketahui dihukum 5 tahun penjara, denda 100 juta. Dengan koruptor triliunan rupiah di penjara 3 tahun, denda 5.000. Ini bagaimana? Ini termasuk di sini. Orang hakim, pengacara atau hakim, kalau pengacara sudah tahulah, memang tugas dia seperti itu. Nah, hakim ini didatangi, diberikan sesuatu agar nih, di sininya adalah idlalika, untuk menyesatkan, agar hukumannya diperingan. Famin hadzal qabil ma yakhudhul qadhi wal 'amil wa ghairihima min ulatil umur minal khasmaini wa ahaduhuma idza tarafa ilaihim wa hadza huwa rishan al muharram walahu tatamat madhkurah fi mawadiha fa alika biraddi fi jami' hadhil masail al madhkurah. Atau penerimaan barang dari seorang hakim yang diambil dari 2 orang yang berseteru, barang sitaan hakim diberikan kepada kita, maka di sini kita wajib menolak barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.